Oke, balik lagi sama Alvin Fajrin di sini, di channel Hacks tentunya. Dan di story room kali ini, aku akan kembali membawakan sebuah cerita dari novelnya Bang Bule. Dan kali ini ceritanya berjudul The Girl in Bedugul. Seorang perempuan atau seorang gadis di Bedugul. Ini ceritanya menarik banget, jadi pastikan kalian bakal menyimak ini dengan baik. Oke ya, dan kalian bisa langsung masuk ke kamar kalian, ya kan, matiin lampunya, pakai headset kalian, ya kan, terus nikmati cerita ini baik-baik. Sekali lagi buat kalian semua yang penasaran sama cerita lengkapnya, atau kalian pengen dapetin experience-nya secara langsung membaca bukunya Bang Bule, kalian bisa langsung aja klik linknya di description, oke? Setelah mendengar sedikit banyak hal tentang tempat ini, aku merasa tertantang untuk menjamah sisi lain dari tempat ini. Sebuah hotel terlantar yang nampaknya sudah lama ditinggalkan oleh penduduk kota ini. Setelah memarkirkan sepeda motorku, aku bergegas masuk ke hotel yang telah banyak dirumorkan berhantu tersebut. Dan menurutku, hotel ini begitu megah. Pada masanya, tempat ini pasti menjadi tempat yang begitu luar biasa untuk dikunjungi. Dan sedih sekali melihat tempat semegah ini harus tenggelam dimakan waktu dalam keadaan seperti ini. Rasa-rasanya aku sedang berada di dalam fantasi mimpiku. Saking menakjubkannya arsitektur hotel ini dan pemandangan lembah yang begitu mengagumkan di bawah sana. Di tengah aku menikmati semua keindahan tempat ini, perhatianku tersita oleh sekumpulan grafiti yang entah bagaimana sosok gadis muda begitu dominan di antara grafiti-grafiti itu. Awalnya aku tidak terlalu ingin memperdulikannya. Namun, semakin aku menelusuri banyak area di tempat ini, aku semakin menemukan banyak gambar sosok gadis ini. Gadis itu berambut lurus dan panjang. Terkadang ia digambarkan membelakangi, menyamping, atau matanya ditutupi dengan jari jemarinya. Aneh rasanya. Entah kenapa tempat ini seperti dipenuhi dengan gambar-gambar dirinya. Siang telah berganti sore, dan aku merasa hotel ini baik-baik saja. Tidak ada apapun yang terjadi seperti yang telah dirumorkan di luar sana. Kuhabiskan sisa waktuku untuk mengambil beberapa foto dengan kameraku. Tapi entah kenapa, aku merasa terus terbayang dengan gambar sosok gadis yang tadi. Sebuah karya yang luar biasa namun menyiratkan kesedihan yang mendalam. Sudut demi sudut hotel aku abadikan dengan kameraku. Sampai akhirnya aku menemukan gambar sosok gadis itu lagi. Dan saat itu juga ku angkat dan ku bidik kameraku ke gambar tersebut. Belum saja aku memfotonya, tiba-tiba sosok gadis itu melompat ke arahku. Jiwaku bergidik ngeri. Aku melangkah mundur begitu cepat dan hampir saja mati terjatuh dari tepi dinding batu ini. Aku merasakan seolah dia masuk ke dalam jiwaku melalui lensa mataku. Meskipun itu hanya sepersekian detik. Seketika itu kesedihan yang mengerikan menyelimutiku. Hatiku tercabik-cabik dan rasanya ada yang tidak beres. Ragaku memanglah aku dan aku masih merasa baik-baik saja. Namun ada sesuatu yang seakan sudah mengambil kendali. Matahari sudah terbenam sepenuhnya dan aku sangat ingin kembali pulang. Tetapi sesuatu menyita penglihatanku. Kulihat tanaman yang merambat begitu tebal. Ada sesuatu aura pekat dari arah sana. Sial,
Aku di mana? Aku berjalan di jalur yang sangat lebat dan tiba-tiba aku berada di depan sebuah gerbang logam yang sangat besar. Gerbang itu terkunci dan dirantai dengan hebat. Bodohnya, aku malah terus bergerak maju dan sedetik kemudian aku muncul di sisi lain dari gerbang logam berat yang besar ini. Aku terus berjalan dan terus berjalan menjauhi hotel yang tadinya menjadi tujuan utamaku. Sekitar 1 jam berlalu, sampailah aku di tepi danau yang dipenuhi dengan perahu-perahu kecil dan orang-orang yang kembali ke pantai. Aku terus berjalan dan berjalan sampai aku melihat ke bawah dan melihat bayangan aku di dalam air. Hah? Aku bukan aku. Aku adalah gadis muda itu, persis dengan yang ada di grafiti hotel tadi. Aku menyentuh wajahku dan dia menyentuh wajahnya. Aku mengangkat tanganku dan dia mengangkat tangannya. Aku adalah gadis itu, atau gadis itu adalah aku. Aku tidak punya cara untuk mengatakannya, karena aku merasa seperti aku, tetapi terlihat seperti dia. Aku menoleh saat mendengar suara sepeda motor dan salah satu dari mereka parkir di dekatku. Cukup dekat, sehingga aku tahu bahwa bocah lelaki berusia awal 20-an itu datang ke arahku. "Ainun, kau harus ikut denganku. Apakah itu kurang jelas?" Itulah nama gadis ini, Ainun, seorang gadis muslim yang bukan penduduk asli Bali. "Jiwa, tinggalkan aku sendiri." Ainun menyebut nama laki-laki tersebut. Dan inilah awal dari kisah pilu dari Ainun dan bagaimana ia berakhir di hotel angker itu. Ya, itu tadi adalah cerita The Girl in Bedugul. Ya, seorang gadis perempuan yang dia ini tidak sengaja bertemu dengan Bang Bule dan dengan caranya dia menceritakan yang terjadi padanya. Sebenarnya ini ceritanya belum full ya, nggak full aku ceritain semuanya. Banyak detail-detail yang aku lewatkan karena untuk experience yang lebih lengkapnya memang kalian harus baca novelnya gitu. Jadi aku akan saranin banget buat kalian baca novelnya aja. Silakan kalian pesan novelnya di link yang ada di bawah, oke? Dan ya, aku berani jamin itu nggak bakal mengecewakan. Itu seru banget sih cuy. Oke, apalagi cerita dari Ainun sama si Jiwa ini itu cukup panjang dan cukup detail. Experience-nya waktu aku ngebaca langsung bukunya juga dapet banget. Aku bisa masuk ke ceritanya, jadi ya aku enjoy banget. So, sekali lagi silahkan pesan bukunya kalau kalian tertarik. Oke, kayaknya itu dulu aja. Tungguin chapter selanjutnya di minggu depan. Karena akan beda cerita lagi, oke ya. Dan yang terakhir akan ada beberapa informasi yang aku kasih ke kalian, yaitu yang pertama adalah pemenang dari giveaway dari chapter yang kemarin. Oke, buat kalian semua, nih ya perhatikan baik-baik, ini adalah akun Instagram pemenang dari giveaway yang kemarin. Dan nggak cuma itu aja, masih ada giveaway lagi, tapi kali ini buat kalian semua yang memang kreatif ya, punya kreativitas tinggi gitu, yang suka gambar, yang suka bikin kayak artwork gitu kan ya, gambar-gambar keren gitu. Silahkan kalian ikutin challenge ini cuy, serius deh, ini bakal jadi keren banget gitu ya. Jadi caranya kalian bisa bikin artwork sekreatif kalian, sekeren kalian ya. Kalian langsung aja bikin sebagus mungkin, sebaik mungkin, pokoknya skill kalian keluarin, oke? Nanti akan ada hadiahnya, ya semuanya tertera di sini nih. Oke, itu dia peraturannya, itu dia rulesnya, dan itu dia tadi hadiah giveaway-nya ya. Gampang banget, kalian langsung ikut aja. Dan kayaknya itu dulu aja video kali ini. Jangan lupa buat kalian semua like, comment, dan subscribe. Tungguin cerita-cerita selanjutnya dari Hex, karena minggu depan akan ada cerita yang menarik banget. So, yang terakhir,
Bye.